Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 27 Februari 2022, Minggu biasa ke-8. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seseorang yang dikagumi akan diundang sebagai pembicara, diminta nasihat, dan diberi tugas tertentu karena dipandang memiliki kualitas diri yang baik. Yakinlah, pikiran, hati, perilaku, dan iman yang berkualitas adalah perpaduan sempurna yang akan menghasilkan hidup dan karya yang berkualitas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat merindukan para murid yang berkualitas. Berkualitas berarti memiliki kemampuan yang bisa diandalkan sesuai dengan bidangnya. Seorang murid atau seorang Katolik yang berkualitas hendaknya setia dalam iman, memiliki pendirian, berprinsip yang benar, berpribadi utuh, memiliki kualitas hati yang mengampuni dan menjadi pembawa damai, serta senantiasa berbuah dalam kasih. Ada banyak kualitas diri yang mestinya kita miliki dalam hidup. Apapun itu, Yesus mengajak kita agar menjadi seseorang di dunia ini dan hidup kita berbuah baik. Mengapa kualitas diri ini amat penting untuk hidup yang lebih baik? Karena kebaikan lahir dari pribadi yang hatinya baik dan tulus. Kebaikan akan menuntun orang pada kebaikan. Demikian juga kebenaran akan menuntun orang pada jalan kebenaran. Sebaliknya, kejahatan menuntun orang pada kejahatan. Ingat, gelap tidak bisa mengusir gelap. Hanya terang yang bisa melakukannya. Benci tidak bisa mengusir benci.
hanya kasih yang bisa melakukannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi dan pembatinan adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap saat agar manusia selalu berjalan pada pencerahan. Refleksi atas pengalaman membuahkan kebijaksanaan. Alhasil, pengalaman menjadi guru yang terbaik. Refleksi atas kesalahan akan membuahkan kewaspadaan. Alhasil, kesalahan menjadi pijakan untuk bangkit dan memulai lagi. Jika kita terus berusaha untuk merefleksikan dan membatinkan setiap peristiwa hidup, betapa kita akan menjadi pribadi yang tangguh dalam hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang sering terjadi dalam hidup adalah proses pendangkalan karena kayanya pengalaman. Aneh bukan? Inilah yang terjadi ketika manusia tidak berefleksi atas pengalaman yang ada atau peristiwa hidup yang dialaminya. Ia seperti si buta menuntun si buta. Lihatlah di sekitar kita. Ada banyak penyegaran rohani, buku-buku rohani, rumah ibadat, rumah retret, tempat ziarah, dan para pemuka agama. Mestinya semua itu semakin menjamin kualitas iman generasi zaman ini. Namun hasilnya ternyata tidaklah demikian. Hal-hal rohani bukan lagi membuat orang semakin saleh, rendah hati, beriman, dan bahkan takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bijaklah dengan dirimu, hatimu, perilakumu, dan imanmu. Pengalaman boleh banyak, jabatan boleh tinggi, dan kegiatan boleh padat. Namun, jika buah atau dampaknya tidak dirasakan oleh orang lain, adakah sesuatu yang salah dengan semua itu? Refleksikanlah. Pohon yang baik pasti membuahkan yang baik. Pribadi yang berkualitas pasti memiliki hidup yang berkualitas pula. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, dari bahasa Yesus kami tahu bahwa Ia berasal dari-Mu. Tak pernah orang berbicara sebagaimana Dia. Buatlah kami senantiasa mematuhi dan menjaga pewartaannya di dalam hati kami masing-masing, serta membentuk gereja di mana orang saling memahami. Ajarilah kami bahasa cinta kasih dalam suka dan duka hidup kami. Dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.